Kita akan informasi lainnya, pemirsa. Ratusan buruh melaksanakan aksi nasional di depan gedung DPR RI yang digelar untuk menyampaikan 3 tuntutan buruh pada pemerintah dan DPR RI. Buruh juga menuntut polisi membebaskan ratusan aktivis gerakan rakyat yang masih ditahan di sejumlah polda di tanah air. Sekitar 2.000 buruh menuntut untuk mencabut PP nomor 35 tahun 2021, menolak sistem outsourcing. Selain itu, buruh juga menuntut kenaikan upah minimum yang layak dan pembentukan Satgas Khusus Penghentian PHK massal untuk segera dilaksanakan. Buruh juga menuntut pemerintah dan polisi melepaskan ratusan aktivis gerakan rakyat yang masih ditahan di sejumlah polda pasca aksi massa Agustus lalu. Buruh merasa bahwa para aktivis gerakan rakyat tersebut telah dikriminalisasi. Menyikapi soal kenaikan upah tahun 2026. Sebentar lagi di akhir November ini akan disahkan. Kami menuntut agar kenaikan upah tahun 2026 ini sebesar minimal 15% untuk di kota-kota besar. Lalu di daerah lain, di kota-kota pinggiran itu bisa 20% sampai 25%. Ini untuk menghindari atau meminimalisir disparitas atau kesenjangan upah antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Kita menghindari PHK semakin besar, semakin masif. Maka dibutuhkan kehadiran dari pemerintah, kehadiran dari negara, kehadiran dari DPR untuk menyelamatkan buruh dari badai PHK. Selain itu, kami juga menuntut kepada DPR dan juga pemerintah untuk segera membebaskan kawan-kawan aktivis gerakan rakyat yang dikriminalisasi, ditangkap. Kurang lebih ada 900 lebih ya yang sampai sekarang ini masih ditahan oleh polda-polda di seluruh Indonesia. Kami meminta mereka supaya dibebaskan tanpa syarat. Pemirsa, hari ini digelar konferensi pers terkait operasi gabungan DJBC, DCP, Kemenkeu, dan Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri dalam pengungkapan 87 kontainer pelanggaran ekspor produk turunan CPO. Digelar langsung di buffer area MTI NPCT 1 Jalan Terminal Kalibaru Raya, Cilincing, Jakarta Utara. Tim gabungan mengungkap penahanan 87 kontainer terkait pelanggaran ekspor produk turunan minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO. Pengungkapan ini, pemirsa, hasil kerjasama Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pajak Kemenkeu, dan Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, Dirjen Bea dan Cukai menyebut peristiwa bermula dari temuan dan analisis awal Satgasus Polri yang mengidentifikasi adanya indikasi penyimpangan dalam kegiatan ekspor produk turunan minyak kelapa sawit mentah. Telah terjadi pemberitahuan yang tidak sesuai dengan izin ekspor, sehingga kita melakukan analisa data yang akhirnya dengan menggunakan laboratorium yang berbeda, ternyata setelah diteliti secara mendalam bahwa pemberitahuan izin ekspor tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh importir, sehingga kita melakukan langkah-langkah untuk penegahan, ya, karena setelah kita dalami bahwa dari yang diberitahukan ternyata secara berkala sudah sering terjadi pemberitahuan yang tidak sesuai. Ya, seperti yang kita saksikan, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga turut hadir menyaksikan temuan barang bukti oleh petugas. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya yang dari 87 kontainer ini berisi 1.802 ton produk turunan minyak sawit mentah, yaitu fatty matter. Muatan senilai 28,7 miliar rupiah disebut milik PT MMS, di mana saat hendak diekspor diduga melakukan pelanggaran ekspor turunan CPO. Produk tersebut dikategorikan barang tidak kena bea keluar dan tidak termasuk larangan terbatas ekspor. Padahal seharusnya barang mengandung turunan CPO berpotensi kena ketentuan ekspor. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melakukan
sesuai dengan arahan dan perintah dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, terkait dengan upaya untuk terus mengurangi potensi terjadinya kebocoran negara, maka kami Polri membentuk Satgas Optimalisasi Penerimaan Negara. Alhamdulillah hasil kerjasama dengan Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak, beberapa waktu yang lalu telah dilakukan kegiatan pendalaman dengan sistem mirroring analisis Satgasus terhadap PT MNS terkait dengan adanya lonjakan yang luar biasa dari ekspor komoditas petimeter dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, naik hampir 278%, dan ini tentunya menjadi hal yang anomali dan dilakukan pendalaman oleh tim. Alhamdulillah dari hasil kerjasama tersebut maka dilaksanakanlah pemeriksaan terhadap kandungan petimeter ke 3 lab yang ada, baik yang ada di Bea Cukai, kemudian ada yang dari salah satu universitas, dan juga ada juga dari laboratorium terpadu. Melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden, yaitu kita mengupayakan sedemikian rupa agar terjadi perbaikan dari ICOR, ya, ICOR, dan inilah salah satu upaya yang jelas, konkret, ya, dalam rangka kita memperbaiki ICOR, dalam rangka kita menambah pemasukan negara melalui pajak, dan pada gilirannya akan memperkuat perekonomian nasional. Ini merupakan deterrent effect atau faktor deterrent, dan setelah itu akan ada pembinaan lebih lanjut. Kami akan mencermati 290 perusahaan lainnya. 290 perusahaan lainnya. Ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Kapolri dan jajarannya, kepada Pak Dirjen Bea Cukai dan juga Pak Dirjen Pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke informasi lainnya, banjir lahar hujan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur terjang sejumlah daerah aliran lahar hingga meluap dan membuat panik warga. Tidak hanya itu, 2 truk pasir terjebak di tengah aliran lahar. Ini posisi kami di selatan jembatan Limpas di atas tanggul. Video amatir merekam kepanikan warga saat tanggul penahan aliran lahar hujan Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur jebol. Jebol, Andile jebol. Material banjir lahar hujan berupa air bercampur pasir meluap ke area persawahan hingga mendekati pemukiman warga. Bantuan. Banjir lahar hujan Gunung Semeru juga memutus akses penghubung Kecamatan Pasirian dengan Kecamatan Tempur Sari. Akibat banjir lahar hujan, membuat 2 truk tambang pasir terjebak di tengah jalur aliran lahar. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Sopir truk bergegas menyelamatkan diri saat debit banjir mulai membesar. Terus saya langsung cepat-cepat keluar, terus menyelamatkan diri lah. Terus ada berapa truk ini tadi, Mas? Ada 3. Posisi sama di sebelah mana tadi? Ya di depan. Paling depan ya. Sementara itu, BPBD Kabupaten Lumajang menghimbau masyarakat untuk menjauhi daerah aliran lahar Gunung Semeru saat terjadi hujan lantaran berpotensi terjadi banjir lahar hujan susulan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.